Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semua. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, memahami karakteristik perusahaan dagang. 3. Membedakan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. 4. Menyebutkan rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu yang kelima, menjelaskan pengertian dari rekening-rekening perusahaan dagang. Yang keenam, membedakan rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Yang ketujuh, mencatat transaksi ke buku jurnal umum perusahaan dagang. Kedelapan, menjelaskan saldo normal untuk rekening perusahaan dagang, khususnya yang tidak dapat pada perusahaan jasa. 9. Menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Dan terakhir, menjelaskan pengertian jurnal penutup. Materi yang pertama adalah definisi perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti, menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif. Jadi di sini perusahaan ini hanya membeli barang dan langsung menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk asli dari barang tersebut. Dari pengertian perusahaan dagang sebelumnya, kita bisa menjelaskan karakteristik perusahaan dagang, yaitu yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, karakteristiknya adalah membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Karakteristik perusahaan dagang berikutnya adalah yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan. Dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karakteristik perusahaan dagang berikutnya adalah kita bisa melihat dari siklus operasi perusahaan dagang. Jadi operasi perusahaan dagang diawali dari membeli persediaan. Kemudian barang itu diterima, sehingga perusahaan mempunyai persediaan barang dagang. Persediaan barang tersebut kemudian dijual dan dikirim kepada konsumen. Ketika penjualan itu dilakukan secara kredit, maka timbullah yang namanya piutang usaha. Nah, kemudian perusahaan melakukan suatu penagihan yang dikirim kepada konsumen tersebut. Sehingga setelah tagihan dikirim dan konsumen membayar, maka di sini perusahaan akan menerima kas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang pertama dilihat dari wujud barangnya. Perusahaan jasa wujudnya adalah non-fisik, sedangkan perusahaan dagang wujudnya adalah fisik atau terlihat wujudnya. Selanjutnya, dalam hal akun dalam laporan keuangan, perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang dalam neraca dan tidak terdapat akun beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Dalam perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dagang dalam neraca dan terdapat akun beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Kemudian dari segi siklus operasi, perusahaan jasa di sini
uang diperoleh dari hasil pekerjaannya, kemudian timbullah piutang yang kemudian ditagih sehingga bisa menghasilkan kas. Dalam perusahaan dagang, siklus operasinya diawali dari penjualan barang dagang, yang kemudian barang dikirim, timbullah piutang, kemudian tagihan dikirim sehingga bisa menghasilkan kas. Perbedaan berikutnya adalah dari segi kegiatan utama. Perusahaan dagang, kegiatannya adalah membeli dan menjual barang dagang dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa, kegiatan utamanya adalah memberikan jasa kepada pengguna jasa. Kemudian dari segi persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Kemudian dari segi penentuan harga pokok barang, perusahaan dagang relatif mudah dan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Selanjutnya kita akan mempelajari rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Yang kedua, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu, misalkan adanya kerusakan. Selanjutnya, potongan pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Keempat, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang dagang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Rekening-rekening perusahaan dagang berikutnya adalah penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Selanjutnya, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu, misalkan cacat atau sebagainya. Selanjutnya, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan, sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Selanjutnya, beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya, utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Selanjutnya adalah piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Di sini berdasarkan jenis transaksinya. Yang pertama adalah penjualan tunai. Untuk jurnalnya adalah kas, debit, penjualan kredit. Selanjutnya penjualan kredit. Jurnalnya adalah piutang dagang debit, penjualan kredit. Selanjutnya potongan penjualan. Jurnalnya adalah kas debit, potongan penjualan debit, piutang dagang kredit. Selanjutnya retur penjualan secara kredit. Jurnalnya adalah retur penjualan debit, piutang dagang kredit. Selanjutnya transaksi retur penjualan secara tunai. Jurnalnya adalah retur penjualan debit, kas, kredit. Selanjutnya pembelian tunai. Jurnalnya adalah pembelian debit, kas, kredit. Selanjutnya pembelian kredit. Jurnalnya adalah pembelian debit, utang dagang, kredit. Selanjutnya potongan pembelian. Jurnalnya adalah utang dagang debit, potongan pembelian kredit, dan kas kredit. Selanjutnya transaksi retur pembelian secara kredit. Jurnalnya adalah utang dagang debit, retur pembelian kredit.
Selanjutnya retur pembelian secara tunai. Jurnalnya adalah kas debit, retur pembelian kredit. Selanjutnya beban angkut pembelian secara kredit. Jurnalnya adalah pembelian debit, beban angkut debit, dan utang dagang kredit. Selanjutnya transaksi pelunasan utang dagang. Jurnalnya adalah utang dagang debit, kas kredit. Selanjutnya penyetoran uang tunai dan barang dagang ke modal. Jurnalnya adalah kas debit, persediaan debit, dan modal kredit. Selanjutnya pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Jurnalnya adalah privo debit, persediaan kredit. Selanjutnya transaksi pembayaran beban angkut penjualan secara tunai. Jurnalnya adalah beban angkut penjualan debit dan kas kredit. Selanjutnya kita akan belajar tentang saldo normal rekening perusahaan dagang. Di sini berdasarkan jenis akunnya. Lalu ada pengaruhnya ketika bertambah dan berkurang serta saldo normalnya. Yang pertama akun harta, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Kemudian akun utang, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Kemudian akun modal, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun pendapatan, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Kemudian akun beban, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Dan yang terakhir akun prive, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Di sini kita bisa melihat saldo normal rekening pada perusahaan dagang berdasarkan jenis akunnya. Mulai dari persediaan atau harta, pembelian sampai seterusnya, dan saldo normal yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Materi berikutnya adalah kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo disusun, kemudian kita akan membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Prosedur penyesuaian merupakan prosedur pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menyajikan informasi yang paling up to date atau terbaru. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa yang pertama, pendapatan diakui pada periode terhimpunnya pendapatan tersebut. Yang kedua, beban diakui pada periode terjadinya. Selanjutnya, rekening-rekening yang harus dibuat dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang meliputi penyesuaian seperti pada perusahaan jasa, ditambah dengan penyesuaian untuk mencatat beban pokok penjualan. Selain dengan pendekatan beban pokok penjualan, ada alternatif lain untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu menyesuaikan akun persediaan. Di sini kita akan belajar tentang pencatatan jurnal penyesuaian dengan metode HPP atau harga pokok penjualan. Di sini debit beban pokok penjualan dan kreditnya adalah persediaan, yaitu untuk membebankan biaya perolehan persediaan awal ke beban pokok penjualan. Selanjutnya beban pokok penjualan debit pembelian kredit untuk membebankan biaya perolehan persediaan yang dibeli ke beban pokok penjualan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pencatatan jurnal penyesuaian metode HPP. Beban pokok penjualan debit pengangkutan pembelian kredit untuk membebankan biaya angkut persediaan yang dibeli ke beban pokok penjualan. Selanjutnya potongan pembelian debit beban pokok penjualan kredit untuk mengakui potongan pembelian persediaan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Berikutnya adalah persediaan debit beban pokok penjualan kredit untuk mencatat biaya perolehan persediaan akhir dan mengakuinya sebagai pengurang beban pokok penjualan. Selanjutnya retur pembelian debit beban pokok penjualan kredit untuk mengakui retur pembelian persediaan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal penyesuaian sebagai data untuk jurnal penutup, yaitu intisar laba rugi debit persediaan awal kredit
untuk membebankan biaya perolehan persediaan awal sebagai beban yang nantinya akan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, persediaan akhir debit ikhtisar laba rugi kredit untuk mencatat biaya perolehan persediaan akhir dan mengakui sebagai pengurang beban pokok penjualan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, selanjutnya membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun temporer bersaldo debit, untuk menutup akun penjualan, dan untuk menutup saldo laba ke akun modal. Setelah jurnal penutup diposting, semua akun nominal menjadi saldo nol. Hanya akun aset, kewajiban, dan modal yang masih bersaldo, karena akun-akun tersebut tidak ditutup. Berikut pencatatan jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi debit, potongan penjualan kredit, beban pokok penjualan kredit, beban angkut penjualan kredit, beban penyusutan gedung kantor kredit, beban gaji dan komisi kredit, dan beban bunga kredit. Untuk menutup akun temporer bersaldo debit. Selanjutnya, pencatatan jurnal penutup berikutnya adalah penjualan debit, ikhtisar laba rugi kredit untuk menutup akun penjualan. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi debit, modal Tuan Jaya kredit untuk menutup saldo laba ke akun modal. Demikian pembelajaran akuntansi perusahaan dagang yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.